Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Hikmatullah selaku dosen pembimbing mata kuliah Fikih Munakahat 2. Dan yang saya banggakan teman-teman semuanya, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kita diskusikan pada diskusi kali ini yaitu tentang rujuk. Perkenalkan, saya Ibnu Ramadhani selaku moderator pada diskusi kali ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12 yang dimana anggota kelompok bernama saya sendiri Ibnu Ramadhani dan dua teman saya yakni Faris Tanji dan Siti Rohmah. Rangkaian acara yang akan kita lewati pada diskusi ini antara lain: 1. Pembukaan, 2. Penyajian materi, dan yang ketiga penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu penyajian materi. Baiklah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Yang pertama, pengertian rujuk atau roj'ah. Rujuk atau roj'ah menurut bahasa artinya kembali, sedangkan menurut syara' adalah mengembalikan istri yang masih dalam iddah talak, bukan talak bain, pada pernikahan semula, sesuai dengan peraturan yang ditentukan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228, yang artinya, dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka dalam kurung menunggu 3 kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan oleh Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan, dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut, tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maksud dari ayat di atas adalah apabila seseorang telah menceraikan istrinya, maka ia dibolehkan, bahkan dianjurkan untuk rujuk kembali dengan syarat bila keduanya betul-betul hendak berbaikan kembali atau islah, dengan pengertian bahwa mereka benar-benar sama-sama saling mengerti dan mempergunakan kesempatan rujuk itu bukan untuk berbuat islah, bahkan sebaliknya untuk menganiaya tanpa memberi nafkah, atau semata-mata untuk menahan istri agar jangan menikah dengan orang lain. Maka suami tersebut tidak berhak untuk merujuk istrinya. Rujuk merupakan hak suami. Bila ia benar bermaksud baik, ia boleh mempergunakan haknya itu dan sah hukumnya. Suka atau tidak suka istri tidak menjadi halangan untuk sahnya rujuk. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan bahwa tanpa izin dari suami boleh merujuk istrinya. Jika seorang suami menalak istrinya 1-2 kali, maka baginya boleh merujuk istrinya tanpa seizinnya,
selama masa iddahnya belum habis. Sebagaimana keterangan di atas bahwa dalam rujuk tidak diisyaratkan kerelaan bagi perempuan karena rujuk merupakan hak suami selama talak, roji, dan dalam masa iddah, dengan tidak memandang suka atau tidak sukanya si istri. Begitu juga tidak dipandang rela atau tidak relanya walinya. Baiklah, pemateri kedua yang akan disampaikan oleh saudari Siti Rohmah, kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya macam-macam rujuk. Yang pertama, talak raji, di mana suami mentalak istrinya untuk pertama kalinya. Sedangkan istrinya itu sudah pernah digaulinya secara seksual sempurna, dan istrinya itu tidaklah menebus talak itu. Cara rujuknya yaitu mereka dapat rujuk kembali tanpa nikah baru asal saja dilakukannya rujuk itu di keadaan istri masih dalam masa iddah. Yang kedua, talak bain sugro. Jika suami telah mentalak istrinya dengan mendapatkan tebusan hulu dari istrinya berupa uang atau barang, semacam ganti rugi karena penjatuhan talak itu adalah permintaan istri, atau talak bain sugro, yaitu suami menjatuhi talak kepada istrinya yang belum pernah ia gauli secara seksual. Cara rujuknya yaitu hendaknya apabila suami kembali atau rujuk padanya hendaklah melalui nikah baru lagi. Yang ketiga, talak bain kubro. Jika suami telah 3 kali menjatuhkan talak, sehingga apabila suami ingin kembali ke mantan istrinya, yaitu mantan istrinya harus menikah dengan orang lain lagi dan menunggu masa iddahnya. Yang keempat, fasak, diceraikan oleh hakim pengadilan. Perceraian fasak ini boleh rujuk tetapi harus dengan nikah baru. Artinya suami melamar lagi, dinikahkan lagi dengan saksi-saksi persis dengan pernikahan mereka semula dengan mahar yang baru. Yang kelima, cerai secara li'an. Menuduh istri di depan hakim secara berkali-kali bahwa dia telah berzina dengan laki-laki lain. Akibatnya mereka bercerai untuk selama-lamanya. Artinya sang suami tidak boleh memperistrinya lagi, walaupun sang istrinya sudah menikah dengan laki-laki lain secara berkali-kali. Yang keenam, ada cerai akibat suami wafat. Masa iddah bagi istri yang ditinggalkan suami karena wafat yaitu 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia bebas untuk kawin dengan laki-laki muslim manapun yang dikehendakinya. Baiklah, kepada pemateri ketiga yaitu saudara Faris Tanji, dipersilahkan. C. Syarat dan rukun rujuk. Syarat-syarat rujuk yang harus dipenuhi antara lain: saksi untuk rujuk. Imam Maliki berpendapat bahwa saksi dalam rujuk adalah disunahkan. Di dalam kitab Fathul Mu'in bahwa saksi untuk rujuk itu disunahkan. Tidak diisyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi disunahkan. Sedangkan Imam Syafi'i adanya saksi dalam rujuk itu diwajibkan. Rujuk itu dilakukan dengan diikrarkan dengan lisan menurut Syafi'i dan boleh dilakukan dengan perbuatan menurut jumhur ulama. Rujuk dapat berhasil dari orang yang dapat berucap dengan beberapa lafal, antara lain saya kembali kepadamu, dan kalimat yang dikembalikan kepadanya. Kedua belah pihak, istri yakin dapat hidup bersama kembali dengan baik. Jika keduanya tidak yakin dapat hidup kembali dengan baik, maka rujuknya tidak sah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian jika si suami menalaknya atau sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian, jika suami yang lain menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya.
atau bekas suami pertama dan istri untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Istri telah dicampuri. Jika istri yang dicerai belum pernah dicampuri, maka tidak sah rujuk, tetapi dengan harus perkawinan baru lagi. Istri baru diceraikan 2 kali. Jika istri telah diceraikan 3 kali, maka tidak sah rujuk lagi. Hal ini seperti dijelaskan dalam Surat Al-Baqarah ayat 230. Dan tidak sah pula merujuk istri yang diceraikan dengan talak 3. Tidak sah menikahinya lagi kecuali setelah tahlil. Ada 5 syarat jika suami telah menjatuhkan talak 3 dan ingin kembali ke istrinya, yaitu A. Sudah habis masa iddah perempuan dari suami yang menalaknya. B. Perempuan itu sudah pernah menikah dengan laki-laki selain suami yang menalaknya dengan pernikahan yang sah. C. Suami lain atau bukan yang pertama sudah menggaulinya dan mengenainya, yaitu sekira sudah memasukkan hasafah ke vagina. Tidak cukup memasukkan ke duburnya, dengan syarat alat laki-laki tersebut harus tegang serta yang memasukkan adalah orang yang mampu menjimaknya. D. Suami atau bukan yang menalak sudah menalak bain kepadanya. E. Sudah habis masa iddahnya dari suami yang lain. Istri yang dicerai dalam masa iddah raj'i, kalau bercerainya dari istri secara fasakh atau khulu atau cerai dengan istri yang ketiga kalinya, istri yang dicerai belum pernah dicampurinya, maka rujuknya tidak sah. Rukun rujuk dapat dikemukakan sebagai berikut. Ada suami yang merujuk atau wakilnya. Syarat orang yang merujuk adalah jika dia bukan orang yang ihram, maka harus orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Dan ketika yang demikian itu, maka sahlah rujuk orang yang mabuk. Tidak sah rujuk orang yang murtad, anak kecil, dan orang gila, karena masing-masing bukan orang yang ahli nikah dengan sadar diri. Berbeda dengan orang yang bodoh dan budak, maka perujukannya adalah sah tanpa sepengetahuan wali atau sayyid, meskipun permulaan pernikahan keduanya terhenti untuk memperoleh izin wali dan sayyid. Ada istri yang dirujuk dan sudah dicampurinya. Kedua belah pihak atau mantan suami dan istri sama-sama suka dan ingin islah. Dengan pernyataan ijab dan qabul, seperti mengucapkan kata-kata rujuk, misalnya, saya mengembalikanmu pada pernikahanku, atau saya memegangmu atas pernikahan, maka keduanya adalah terang dalam hal merujuk. Sedangkan ucapan merujuk, saya mengawinimu atau saya menikahimu, keduanya adalah kinayah. D. Prosedur rujuk.
Adapun prosedur rujuk sebagai berikut. 1. Di hadapan pegawai pencatat nikah, suami mengikrarkan rujuknya kepada istri disaksikan minimal 2 orang saksi. 2. Pencatat dalam buku pendaftaran rujuk, kemudian membacanya di hadapan suami istri tersebut serta saksi-saksi dan selanjutnya masing-masing membubuhkan tanda tangan. 3. PPN membuatkan kutipan buku pendaftaran rujuk rangkap 2 dengan nomor dan kode yang sama. 4. Kutipan diberikan kepada suami istri yang rujuk. PPN membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk dan mengirimkan ke pengadilan agama yang akan mengeluarkan akta talak yang bersangkutan. 6. Suami istri dengan membawa kutipan buku pendaftaran rujuk datang ke pengadilan agama untuk mendapatkan kembali akta nikahnya masing-masing. 7. Pengadilan agama memberikan akta nikah yang bersangkutan dengan menahan kutipan buku pendaftaran rujuk. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.